Selamat pagi, salam sehat, salam bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 26 Maret 2021. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengangkat tugas dan pelayanan kita hari ini, marilah kita memberi diri untuk bersekutu, beribadah di pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kiranya hidup kami yang kami persembahkan Tuhan menjadi persembahan yang Tuhan kenan. Kiranya kerinduan dan harapan kami untuk diberkati dan dituntun oleh Tuhan hari ini, Tuhan akan penuhi. Dan biarlah firman-Mu yang akan menjawab semua itu bagi kami, bahwa sungguh Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami semua boleh mengerti tentang firman-Mu, setia melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini yang akan kita baca dan dengarkan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan itu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara yang sudah kita dengarkan. Kita bersuka cita ketika masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tema yang akan kita renungkan untuk perikop ini adalah menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya. Disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri.
Suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal dan bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama, dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Nah, Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, manusia yang telah jatuh dalam dosa berpembawaan egosentris, sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Sebagai pengikut Kristus, haruslah terdapat pula dalam diri kita pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama, karena itu hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam firman-Mu Tuhan, kami menemukan kasih. Di dalam firman-Mu, Engkau terus mengajak kami supaya kami lebih peka terhadap sesama kami, untuk menghormati, menghargai mereka, dan untuk terus mengikat ikatan cinta kasih bersama di dalam Kristus. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan di pagi ini. Kiranya kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, secara khusus di hari ini, kami bisa menerjemahkannya itu di dalam sikap dan perilaku kami, di dalam bersosialisasi dengan lingkungan kami, dan di dalam menghadapi seluruh tantangan kehidupan. Kiranya kuasa Roh Kudus menyempurnakan firman ini bagi setiap yang mendengarnya, karena sesungguhnya pada diri kami masing-masing terdapat keterbatasan untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Untuk keseharian kami hari ini, Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, kesehatan, dan lindungilah kami di dalam setiap aktivitas. Karena tidak ada kuasa pada kami untuk menjalani hidup sendiri. Hanyalah anugerah dari Tuhan yang memperkenankan kami, bahkan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Di dalam segala persoalan hidup yang kami jalani, Tuhan jugalah yang kami percaya untuk membuka setiap jalan bagi kami,
sehingga kami yang diliputi kegelisahan, kecemasan ataupun ketakutan berubah menjadi sukacita oleh karena kami menyaksikan kehendak dan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di sekitar kebutuhan hidup, karena Engkau akan memberi kami makanan dan minuman secukupnya. Tuhan tidak akan meninggalkan di setiap kehidupan anggota jemaat yang hidup dalam pergumulan oleh karena penyakit. Tuhan berkati mereka. Kiranya mereka tetap setia, kuat dalam menjalani pergumulannya. Tetap percaya bahwa tidak ada kuasa yang dapat mengambil kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan. Kami mendoakan segala usaha dan pekerjaan setiap anggota. Tuhan berkati, disitulah mereka mencurahkan segala kekuatan mereka, jerih payah mereka, dan kami percaya semuanya itu tidak akan sia-sia karena Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha dari setiap anggota. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan dampingi mereka, karuniakan hikmat-Mu sehingga beroleh hati yang bijaksana untuk menjadi kawan sekerja Allah yang akan menuntun anak-anak Tuhan di bumi Indonesia ini. Kiranya program dan karya mereka menjadi suatu pelayanan untuk masyarakat dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kami. Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan supaya setiap persoalan bangsa ini boleh dijalani semata-mata karena kasih Tuhan kepada mereka dan kuasa Tuhan berlaku bagi bangsa kami. Bapa di sorga, terima kasih kami akan beraktivitas. Kami sedia untuk selalu hidup bersama Tuhan. Kuasailah kami dan pakailah kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Ibu Bapa di dalam mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dalam aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan dimuliakan. Haleluya.